tuh kita lagi di tengah-tengah nunggu proses mutasi mobil. Sekalian mau ini nih, cerita kemarin itu pas aku lagi mutasi sama pajak 5 tahunan motor. Itu sebenarnya udah lumayan lama ya, 2 bulan yang lalu sih. Itu jatuh temponya bulan Juni ya, tapi mungkin telat dipajakin baru Agustus atau September gitu. Terus nggak sempat bikin kontennya. Sekalian diceritain ya pemiliknya tuh kayak apa. Ini dia nih motornya Suzuki Andrex 2016. Kita pajakin mutasinya ya. Ini kita terminal dari Juni 2021. Tempatnya Jakarta Barat. Ini motor yang udah menemani Malang Buana di Jakarta nih. Masih original ya, nggak ada apa yang cuma ganti ban doang, itu pun sebulan yang lalu. Jadi ban yang udah 5 tahun baru ganti sebulan yang lalu. Itu pun buat nambah clearance, lebihnya masih original. Jadi itu tuh motor itu plat nomornya Jakarta Barat. Dulu beli itu pas masih punya KTP Jakarta Barat, nah makanya plat nomornya Jakarta Barat kan. Nah terus waktu itu tuh pindah ke Jakarta Selatan, KTP udah pindah juga ke Jakarta Selatan. Nah saat itu udah coba ngurus ini motornya. Dulu sih ya karena nggak ngerti ya, pengennya tuh yaudah nanti biar nggak jadi masalah, gimana nih motornya biar bisa dipajakin Jakarta Selatan, nggak jadi isu gitu. Nah itu udah ngurus tuh, itu namanya balik nama itu mindahin alamat kepemilikan motor dari Jakarta Barat ke Jakarta Selatan gitu ya. Akhirnya pajakin selalu di Jakarta Selatan sampai kemarin 5 tahunannya tuh. Nah kita pas pindah ke Tangerang Selatan, jadi udah harus pindah lagi tuh. Nah jadi akhirnya yang harus dilakukan adalah karena itu udah luar daerah, mutasi dari Jakarta area itu ke Tangerang Selatan. Terus waktu itu kan mikirnya itu ini motor kita udah lama di Jakarta Selatan gitu ya, jadi mikirnya ngurusnya di sini lah, di Polda Metro Jaya gitu ya, buat segala macamnya tuh, mulai dari pajak fisik, pindahan mutasi itu ke Tangerang Selatan tuh di sini semua gitu ya. Nah pas pertama cek fisik udah langsung tanyain dong, ini cek fisik mau ngapain, kok platnya BIN gitu di belakangnya, jadi itu mau mutasi. Ternyata ini harus di Jakarta Barat, nggak bisa di sini gitu. Nah terus tapi kan waktu itu udah sempat ngurus ini bahwa ngikutin KTP Jakarta Selatan gitu. Itu udah sempet nggak jelas ya, dicek fisik pun orangnya nggak enak gitu ya. Ya udahlah terserah, kalau mau cek fisik nanti kalau ditolak jangan selain saya gitu. Udah saya masuk ke sini ke gedung Samsat Polda Metro Jaya. Terus di dalam tuh nanyain polisi di bagian keterangan gitu ya, itu pun jawabannya juga nggak apa ya, kalau menurutku tuh nggak memberikan pencerahan buat orang awam gitu ya. Kalau sebagai orang yang memposisikan sebagai orang awam ya, nanya tuh, Pak ini tuh saya kan mau pindah alamat gitu ya, dari Jakarta Selatan ke Tangerang Selatan. Nah si pak polisinya tuh gitu lah, masnya tuh mau ngapain, ya itu Pak mau pindah, saya mau pajak 5 tahunan di Tangerang Selatan, KTP saya sebelumnya di Jakarta Selatan. Nah si bapaknya tuh bilang, coba lihat STNK nya gitu, ini tuh Jakarta Barat ini Mas, tapi KTP saya selama ini udah di Jakarta Selatan Pak, itu namanya balik nama, dibilang kayak gitu. Terus kalau balik nama sekarang saya mau ke Tangerang Selatan apa itu mutasi, jadi dia tuh apa ya, nggak memberikan dengan jelas
yang harus dilakukan itu apa gitu. Ternyata tuh ada beda antara balik nama dengan mutasi. Jadi kalau masih di Jakarta area, mau di Jakarta Barat, Utara, Pusat, Selatan gitu ya, Timur, selama di situ itu tuh nggak ada istilahnya mutasi. Jadi plat nomornya itu nggak mungkin ganti meskipun kita pindah-pindah domisilinya di antara Jakarta itu. Si database kendaraan kita itu tetap di database pas kita beli awal itu, areanya tetap di situ. Jadi kalau dalam kasus ini database motornya itu tetap di Jakarta Barat meskipun sudah lama tinggal di Jakarta Selatan. Dan itu tuh info kayak gitu tuh susah payah mendapatkan infonya ya, yang jelas. Udah akhirnya karena harus begitu ya udah ngurusnya ke Jakarta Barat. Tapi karena tadi sudah cek fisik, di sana tinggal di validasi ulang gitu ya. Terus di Jakarta Barat pun itu prosesnya tuh nggak cepat gitu, dan ya lumayan berbelit-belit lah ngurusnya tuh harus, apalagi cuma nungguin validasi cek fisik ya, itu tuh bisa sejam 2 jam lah nungguin itu. Nggak tahu apa yang di mama ya, tapi kayaknya memang trennya begitu. Terus habis masuk itu tuh ngurusnya tuh pindah-pindah lantainya tuh masif gitu, dan kalau pakai lift tuh bisa lama sekali ya. Kayak misalkan kita pertama datang ke lantai 3 gitu, kita bisa ke lantai 1, lantai 4, lantai 5, habis itu ke lantai 1 lagi gitu, kayak gitu tuh. Ngurusnya banyak sekali. Tapi kita dikasih tahu sih step by stepnya gitu ya, jadi nggak usah khawatir kalau kita nanya misalkan oke dari cek fisik suruh kemana gitu, oh kita nanti ikutin, habis itu kasih tahu lagi kita harus kemana. Jadi lumayan jelas, cuma nunggunya lumayan lama. Terus yang jadi ini sorry ya, nggak ada dokumentasi sama sekali karena waktu itu udah ribut sama sistemnya. Terus memang kalau di polisi itu nggak boleh kan dokumentasi itu. Terus habis dari situ udah selesai tuh semua, cabut berkas di Jakarta Barat selesai, baru nanti kita dikasih semacam form rujukan gitu ya, di samsat tujuannya itu di Selatan. Ya itu tuh udah selesai di situ dalam 1 hari. Terus aku bawa berkasnya ke Selatan, waktu itu di Ciputat ya. Nah di situ tuh kita tinggal ibaratnya mencetak SNK sama mencetak plat nomor baru karena waktu itu 5 tahunan ya. 5 tahunan. Nah selama ngurus itu yang jadi catatan tuh apa ya, kayak percaloan itu ya kalian tahu sendiri, udah kelihatan jelas banget gitu. Di mana-mana tuh ada punglinya, sama itu selalu dibilang ini uang seikhlasnya gitu. Ya, dia tuh di Ciputat ya, di Tangerang Selatan tuh. Ada waktu ngurus pertama kali itu ada bilang, Mas ini ada sumbangan seikhlasnya. Seikhlasnya itu berapa Pak? Ya seikhlasnya aja. Cobalah aku iseng gitu ya, naruh 50.000 gitu. Ini Pak, kasih kembalian Pak. Berapa? Lihat. Ya berapa Bapak, ikhlasnya berapa? Terus dikasih kembalian 30.000. Jadi menurut dia seikhlasnya itu 30.000 gitu ya. Terus ya pokoknya kalau dimanapun kita pajak itu lebih enak tuh gali informasi dari tukang fotokopi sebenarnya, karena dia tuh berpengalaman banget sama sistemnya. Jadi kalau kita ragu gitu ya, daripada kita nanya orang salah, nanya orang malah calo gitu, jadi nanya tukang fotokopi aja itu lebih jelas sebenarnya. Terus lagi di Tangsel itu juga lebih kelihatan banget percaloannya itu ketika pas mau nyetak plat nomor ya, itu tuh dibilang ada bapak-bapak gitu ya merundingan tuh, Pak itu ada jalur cepatnya tuh kalau mau cepat gitu ya 100.000 nanti 1 dulu selesai. Tapi ternyata itu terang-terangan tuh dikemukakan oleh si polisi yang bertugas di situ gitu. Waktu aku nyari ngasihin berkas tuh langsung tawarin, Mas kalau mau cepat biar 100.000. Iya udah seterang-terangan itu ya. Yang dijelaskan lagi itu
ternyata kemarin itu pajak motor itu dicas 2 kali, jadi bayar nominal yang mirip-mirip 2 kali di Jakarta Barat iya, di Tangerang Selatan iya. Kok bisa begitu? Nah itu kemarin tuh udah nanya sama polisi ya, selama proses ya, ternyata nggak dapat jawaban sama sekali lah. Ya gitulah, polisi itu kalau ditanya menyebalkan ya guys, seolah kita yang gitu, jadi jawabnya kadang suka nanya gitu, harus gitu lah ya sebagai pelayan masyarakat. Jadi ternyata itu pendapat pencerahan tadi itu ya di sini nih selama hari ini pas ngurus pajak mobil ini, itu dari tukang fotokopi juga bilang itu karena kemarin tuh sudah jatuh tempo dalam kasus itu. Motor kemarin harusnya pajaknya bulan Juni ya, ternyata pengurusnya bulan 4 Agustus atau September, jadi udah jatuh tempo. Ibaratnya si area lama si Jakarta Barat itu berhak ngecas karena dokumennya belum dilepas, masih di situ, dia bayar ke situ cas, terus pindah area baru menganggapnya itu juga ini baru masuk nih, pajaknya harus dibayar dulu. Nah kayak gitu jadi double cas ya, sesuatu yang nggak mengenakan ya buat kita sebagai user gitu ya, sebagai masyarakat. Tapi begitulah realita yang harus kita hadapi. Kalau nggak mau kena berarti ngurusnya harus sebelum jatuh tempo. Nah belajar dari situ juga, ini sekarang pajak mobil belum jatuh tempo udah diurus dulu lah gitu. Terus itu ke Tangerang Selatan itu 2 kali pasang-pasangnya. Yang pertama itu masukkan berkas, terus yang tadi itu dijanjiin kalau mau ngurus cepet bayar 100.000 itu terang-terangan ya, tapi karena itu nggak mau lah, nggak mau bayar, ya udah akhirnya 2 hari lagi disuruh kesana lagi. 2 hari lagi itu adalah ngambil SNK dan plat nomor baru gitu, dan bayarnya di hari kedua itu juga ngantrinya lumayan lama sih untuk proses yang sesimpel itu ya, harusnya mungkin bisa diperbaiki lagi. Oke, apa lagi bisa diceritakan? Cukup deh kayaknya. Ini sorry banget nggak ada dokumentasinya, cuman cerita, tapi ya itu pengalaman yang dialami selama kemarin itu ngurusin mutasi motor yang sudah jatuh tempo 5 tahunan. Ini bulan Oktober 2021 lah ya. Gitu. Semoga bisa mencerahkan buat yang masih ragu. Semoga nggak ada yang kelewatan juga, meskipun pasti banyak yang kelewatan sih. Sorry banget nggak ada dokumentasinya, karena kemarin itu ya gitu rumit banget sama sistemnya. Terus ya harus hati-hati sih kalau kita dokumentasi di area kepolisian gitu, bisa jadi misleading. Oke, sampai ketemu lagi di konten yang lain.